Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bab sesuatu tentang sesuatu yang mesti kita baca, zikir-zikir yang mesti kita baca pada saat kita bangun dari tidur. Jadi doa-doa yang kita baca pada saat kita mau tidur, bangun dari tidur. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ke bab itu, kita akan membahas sedikit lanjutan dari hadis yang kemarin nomor 35 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemarin itu bab yang sebelumnya itu memang sengaja belum saya tuntaskan karena ya memang biar durasinya juga agak lebih panjang lah kalau yang ini nanti. Nah, kemudian di sini akan dibahas doa-doa sehari-hari nanti, doa-doa sehari-hari, baik itu mulai kita bangun dari tidur, kemudian kita beraktivitas, kemudian kita zikir di waktu sholat, zikir setelah sholat, dan lain sebagainya. Dan jujur ini kitab ini waktu teman-teman, saya ingat betul waktu teman-teman waktu saya ngasih challenge ke teman-teman, kitab apa yang mau kita bahas, pelajaran apa yang mau kita bahas, dan ada masukan dari teman-teman masalah pembahasan kitab Al-Azkar, dan saya sangat menyambut baik usulan teman-teman waktu saya live streaming untuk pembahasan kitab Al-Azkar pada bulan Ramadan. Nah, ini insya Allah kalau nggak 2 hari 3 hari lagi kita sudah menjelang bulan masuk ke hari raya Idul Fitri. Dan ini insya Allah walaupun sudah selesai bulan puasa, sudah selesai bulan Ramadan, saya akan teruskan pembahasan kitab ini karena jujur aja pembahasan kitab ini memang harus kita hatamkan betul-betul. Nah, bagi teman-teman yang pengen beli, nah seperti ini kitabnya. Ini yang terjemahan kitab Al-Azkar An-Nawawi Ensiklopedia Zikir, ensiklopedia zikir, doa-doa bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini yang versi terjemahannya. Kalau teman-teman mau belajar lah. Kalau saya itu jujur aja sudah lama beli kitab ini sebenarnya, dan ini saya baca santai kayak gitu. Memang sudah jadi amalan saya kalau ininya. Jadi sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli kitabnya. Kalau teman-teman nggak bisa baca kitab kuningnya, Nahwu Shorob ya, seperti itu, nggak tahu Nahwu Shorob, itu teman-teman bisa beli yang versi terjemahannya. Itu insya Allah aman sih, nggak ada masalah. Kalau ini saya coba padukan ya,
sama apa yang ada di kitab. Memang ada beberapa yang kurang, tapi itu tidak betul tidak kurangnya itu kurang begitu inilah, istilahnya masih dikit-dikit aja dia kurang, karena mungkin ada beberapa yang memang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman beli, insyaallah ini sudah bagus kitabnya. Ada yang ini cetakan Al-Kutab BLS Publishing, ditahqiq dan ditahqiq oleh Isamuddin Asyababti. Ini jadi kitab ini, hadis Al-Azkar ini sudah tahqiq dan ditahqiq. Itu jadi enak, dan ini sudah lengkap pembahasan hadisnya di sini. Kalau misal kayak doa mau makan, nah doa mau makan itu yang biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di sini sudah dibahas di sini kedudukan hadisnya bagaimana, kemudian ininya juga dan bagus terjemahannya. Jadi kalau teman-teman mau beli, silahkan aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik, kitab Al-Azkar ini lumayan tebal ya, segini. Dan ya saya senang banget ya kalau beli kitab-kitab yang kayak Al-Azkar yang memang sudah itu populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kita lanjut ke pembahasan hadis nomor 35, lanjutan yang kemarin. Warwaina, sebuah riwayat fi kitab Tirmidzi, di dalam kitab At-Tirmidzi, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, melalui atau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini saya telah bertemu. Kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqitu, saya telah bertemu Ibrahim, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam terlimpahkan atas beliau, lailata usriya, pada malam ketika saya diisrokan, seperti itu ya, diisrokan. Faqala, maka di sini Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra ummataka minni salama, sampaikanlah ummataka, kepada umatmu, minni, dariku, assalam, yaitu salam. Atau kalau misal kita simpelkan gitu ya, sampaikan salamku untuk umatmu. Jadi seperti itu. Iqra ummataka, iqra ini kalau misal kita pakai ilmu nahwu ya, iqra ini fil amal, perintah, yang mana fa'ilnya itu sudah otomatis saya lupa kalau fi'ilnya ini sampaikanlah, fa'ilnya ini anta kalau nggak salah. Saya lupa kalau fa'ilnya, mungkin ada teman-teman yang kasih tambahan ya. Ummataka ini fa'ilnya. Nah, mini ini jar majrur,
min sama iya. Nah, di sini dari ku ya ya mutakallim assalama yaitu salam. Kemudian jujur sudah lama ya saya nggak buka lagi kitab nahwu nih ya, seperti itulah sudah. Memang sudah rada-rada ini sudah banyak yang ketinggalannya. Wa akhbarahum annal jannata thayyibun. Wa akhbarahum dan beritahukanlah hum kepada mereka annal jannata sesungguhnya surga itu. Nah, annal jannata ini taknya mansub karena ini jadi isimnya inna. Kemudian khobarnya inna itu thayyibatul turbati. Nah, indah tanahnya. Thayyibatu ini khobar daripada inna. Kalau khobar daripada inna dia mesti marfu. At-turbatu ini kedudukannya thayyibatu ini mudhof, at-turbati mudhofun ilaih. Makanya kalau mudhofun ilaih dia majrur. Thayyibatu turbati itu indah tanahnya. Jadi beritahukanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwasanya surga itu indah tanahnya. Jadi di sini bahasanya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, bahwasanya ini dia kasih pesan bahwasanya surga itu nyata loh. Jadi surga itu nyata. Tolong kamu sampaikan wahai Muhammad bahwa surga itu nyata, indah. Karena di sini yang menyampaikan adalah Nabi Ibrahim yang memang sudah sampai di sana. Kalau misalkan saya mengatakan bahwa surga itu indah, bagus dan lain sebagainya, ada yang mengalir, nggak ada, masih ngeblank. Saya belum pernah ke sana dan saya hanya mendapatkan informasi-informasi yang sudah disampaikan melalui Al-Quran dan hadis. Itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim sudah otomatis dia sudah hakul yakin, itu sudah tahu, itu sudah melihat beliau. Azbatul ma'i. Jadi azbatul ma'i ini atofnya kembalinya ke thayyibatut turbati, yang mana airnya itu tawar. Wa annaha, dan tanahnya, wa anna thayyibatut turbati itu wa anna turbatu wa anna turbatu, dan tanahnya ki'anun, rata. Wa anna wirasyaha, dan surganya dan merupakan taman surganya. Wa anna wirasyaha, dan taman surganya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha, dan tidak ada sesembahan illallah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akbar, dan Allah lah maha besar. Nah, hadis ini qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, hadisnya adalah hasan. Wa rawaina fihi an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dalam sebuah riwayat fihi di dalam kitab At-Tirmidzi, fihi ini kembalinya ke
Kitab Tirmidzi, kitab Al-Imam Tirmidzi. Jadi artinya itu kami telah meriwayatkan dalam kitab Tirmidzi an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anhu, semoga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya, urishat lahu nakhlatu fil jannati, maka akan ditanamkan untuknya nakhlatun, urishat lahu nakhlatun, akan ditanamkan untuknya nakhlatun, kurma, pohon kurma, fil jannati, di dalam surga. Nakhlatun di sini naibul fa'il min urishat. Gurishat. Jadi kalau naibul fa'il di sini gurishat ini jadi mabni majhul. Mabni majhul itu fiilnya itu marfu, kemudian lam fiilnya itu mansub, kemudian ain fiilnya itu majrur, seperti itu. Itu rumusannya kalau mabni majhul. Nah, kalau mabni majhul otomatis maf'ulnya itu diganti oleh fiilnya, makanya naibul fa'il, pengganti daripada fa'ilnya itu adalah maf'ul. Nah, di sini adalah nakhlatun ini naibul fa'ilnya. Nah, kalau naibul fa'il otomatis marfu di situ. Nah, tanda rafa'nya wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu kalau kita baca ilmu nahwu ya kan. Itu masih ingat lah sedikit-sedikit, saya kan lama sudah saya. Kalau dulu oke lah, istilahnya kan kitab nahwu kayak misalkan Jurmiyah, Kailani, kemudian Mutamimah, Imriti, habis itu kitab apa lagi? Kitab Alfiyah Ibnu Aqil, sudah itu kalau sudah berdebat itu masalah nahwu itu sudah, itulah pasti pokoknya yang dibahas itu sampai ke syair-syairnya kadang. Cuma kalau sekarang karena sudah lama sehingga ini kan ya sudahlah itu kan. Tapi ya mungkin saya bersyukur saya bisa punya tempat di YouTube, kemudian saya bisa menyalurkan semuanya, dan saya coba buka-buka lagi lah kitab-kitab saya, seperti itu. Itu jadi di sini adalah bahwasanya barang siapa yang mengucapkan maha suci Allah subhanallahil azimi wa bihamdihi, maka di sini akan ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Jadi ya kalau misal kita punya kalau kita di surga, di situ ada tanaman kita, ya otomatis kita yang punya tanah. Itu artinya kita ke sana gitu. Kita ke surga itu. Qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Jadi hadisnya hasan. Nah, kalau kita membaca kitab At-Tirmidzi ini memang agak membingungkan saya dulu waktu membaca kitab Sunan At-Tirmidzi ini, karena kalau kita baca ininya ini ada nanti, kalau Sahih Bukhari kan hadisun sahih, kemudian sahih, kemudian yang lain biasanya sahih, kemudian hasan, seperti itu. Itu sudah jelas, kita sudah tahu lah kayak gitu kan. Kalau misalkan Sunan Abu Dawud hadisun maudhu, kayak gitu kan, maudhu. Tapi kalau di
kitab Imam Tirmidzi itu ada yang dia katakan hasan sahih. Sekira dulu ini derajatnya lebih tinggi kayak gitu kan. Ternyata itu bukan seperti itu. Jadi itu ada perdebatan ulama tentang status hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Maka langsung beliau ambil tengah-tengah, ada hadisu hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Kok enggak langsung kok ini hasan kah sahih kah seperti itu? Kalau hasan sahih gitu. Tapi Imam Tirmidzi tidak seperti itu. Dia mengambil istilah langsung ada hasan sahih. Ada juga hadis ini dia kasih istilah itu hadis hasan gharib. Itu hadis hasan gharib sahih kalau tidak salah, itu yang di dalam kitab Imam Tirmidzi. Artinya ada perbedaan di situ. Kalau hasan gharib itu hadisnya hasan, tapi dari sisi periwayatan jumlah orang yang meriwayatkan itu tidak begitu banyak. Itu ini. Jadi hadisnya itu gharib tapi kedudukannya hasan. Itu karena gharib belum tentu dia maudhu, meskipun dia yang meriwayatkan sedikit. Gitu, belum tentu dia tidak diterima, gitu, belum tentu dia mardud, tapi bisa jadi dia statusnya makbul, diterima dengan predikat misal hasan, baik itu hasan li ghairi atau hasan li zati. Ada juga yang hadis gharib tapi sahih, itu bab pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Gharib memang, tapi kedudukan hadisnya sahih. Yang pertama sama yang paling terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita lanjut. Wa rawaina fihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dan dalam sebuah riwayat fihi di dalam kitab At-Tirmidzi, dia di dalam kitab yang sama an Abi Dzarwin, dari melalui sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, beliau telah berkata, qultu, saya pernah bertanya. Di sini otomatis sudah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kalami ahabbu ilallahi ta'ala. Bacaan apa ahabbu yang paling dicintai ilallahi ta'ala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka di sini Rasulullah menjawab, Mastafallahu ta'ala di malaikatihi. Bacaan mastafahu, ya di sini mau syai kalau tidak salah di sini. Suatu bacaan atau zikir istofa yang telah dipilih, fa'ilnya di sini Allahu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li malaikati, bagi malaikat, untuk malaikatnya. Jadi bacaan yang paling bagus, zikir yang paling bagus adalah zikir yang dipilih Allah untuk malaikatnya. Kemudian di sini apa sih isi bacaan yang dipilih oleh Allah untuk malaikatnya? Subhanallahi Rabbi wa bihamdihi. Subhana Rabbi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku, wa bihamdihi, dan dengannya kami memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana Rabbi wa bihamdihi, maha suci Tuhanku, wa bihamdihi, dan dengannya kami memuji. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahihun. Hadisun hasanun sahihun. Nah, ini yang tadi baru aja saya bahas. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi di sini ada perdebatan antara ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Jadi langsung dia ambil kedua-duanya gitu. Hadis yang mengatakan hadis ini hasan silahkan, yang mengatakan hadis ini sahih juga silahkan. Itu karena di sini masih ada pertikaian
perbedaan pendapat, bukan pertikaian ya, perbedaan pendapat, sorry. Kalau dipertikaikan itu dalam bahasa Malaysia Melayunya itu diperdebatkan, diperselisih di apa ya, dipertentangkan lah kayak gitu kedudukan hadisnya. Wahada hina, dan dari sinilah asra'u saya memulai fi maksudil kitab, fi maksudil kitabi, pada maksud inti kitab ini. Wa azkuruhu, dan saya akan menyebutkan ala tertib al-waqi'i ghaliban, yang runtut ya, ala tartibi ini runtut, tertib al-waqi'i yang sesuai dengan aktivitas yang terjadi, ghaliban itu dengan aktivitas yang biasa terjadi, al-waqi'i ghaliban dengan aktivitas yang sering terjadi. Jadi seluruh aktivitas kita ini nanti dibahas oleh Al-Imam Tirmidzi, doa-doa apa saja, zikir-zikir apa saja yang mesti harus kita lakukan di sini. Wa abda'u bi awwali, dan saya memulai dengan permulaannya, istiqadil insani min naumihi. Maka saya memulai pembahasan kitab ini maksudnya istiqadi, yaitu mulai dari bangun tidur, al-insani manusia, min naumihi dari tidurnya. Jadi mulai kita bangun tidur ini sudah mulai dibahas zikir apa saja, doa apa saja yang mesti kita lakukan untuk beraktivitas. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mengaji kitab ini, itu sudah nggak kepikiran lagi teman-teman mau ikut-ikut tarikah yang kayak gimana apa segala macam, sudah sibuk dengan yang di sini. Mulai dari hadis sahih sampai hadis dhaifnya di sini ada. Jadi kalau misalkan kita membaca hadis sahih saja, sudah nggak kepikiran lagi tuh yang tarikat-tarikat apa segala macam yang nggak begitu jelas, yang berbentuknya bid'ah itu sudah nggak kepikiran lagi. Kita fokus di sini. Apa saja yang menjadi menjadi patokan. Kalau misalkan sudah yang sahih aja kita sudah berat itu, apalagi kita yang sudah yang bid'ah yang memang nggak jelas arah tujuannya, itu sudah sudah nggak ada waktu lagi kita memikirkan hal-hal seperti itu. Summa ba'da ala tartib ila naumi fil lail. Kemudian di sini setelah itu ma ba'dahu, setelah itu ala tartib dibahas secara tertib, ila naumihi sampai menjelang tidur, fil lailati di malam hari. Jadi mulai kita dari bangun tidur dibahas kayak gitu kan, kemudian secara rinci sampai menjelang tidur di malam hari. Summa ba'dal istiqadhatihi, kemudian setelah bangun, sudah terbangun, fil laili pada malam hari, allati yanamu ba'daha, yang mana kita masih hendak tidur setelahnya. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah at-taufiqi kita memohon, wabillahi at-taufiqu, dan hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk. Jadi ini nantinya mulai dari awal ini kita membahas apa yang saja yang mesti kita baca di saat kita bangun tidur. Nah, ini nanti akan diperinci di bab ini. Nanti ini panjang lagi pembahasannya. Ada kunut juga di situ. Nah, kunut itu dirinci juga. Ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada yang dituduh orang melakukan ahli bid'ah dan lain sebagainya, di sini dibahas secara rinci. Zikir setelah sholat ada juga pilihan-pilihan doanya, zikir setelah sholat.
Bab ma yaqulu idza staiqadha min manamihi. Bab suatu bab di sini ya. Bab ma yaqulu yang membahas tentang sesuatu yang sesuatu ini zikir ya, yaqulu yang diucapkan, sesuatu yang kita mesti ucapkan idza staiqadha apabila kita bangun, apabila seseorang tersebut bangun tidur min manamihi dari tidurnya. Hadisnya nomor 38 lanjutannya. Rawaina fi sahihai, yang mana di sini kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana di sini beliau sebutkan al-imamain al-muhaddisina, dua imam al-muhaddisina ahli hadis, Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati al-Bukhari. Jadi imam ahli hadis, beliau ini gelarnya adalah Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Amirul Mukminin di dalam masalah hadis. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, karena beliau lahirnya di Bukhari dan di Bukhara gitu ya. Dan masyhur kalau orang Indonesia, beberapa kalangan ulama yang lain ya meringkas itu beliau itu adalah Imam Bukhari. Kalau di Indonesia biasa sudah Imam Bukhari. Kalau misalnya kitabnya Sahih Bukhari itu sudah. Wa Abil Husaini Muslim ibni Al-Hajjaji ibni Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Ya, yang kedua di sini adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi atas keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini beliau ambil periwayatannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini kedudukannya adalah muttafaqun alaih, sudah qat'i lah, kesahihannya tingkat tinggi, karena dua ulama hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Bukan jalur ya, tapi dari sahabat yang sama. Jalurnya mungkin berbeda, seperti itu. Imam Bukhari bagian sini, Imam Muslim mungkin di bagian sini. Itu saya belum menyimak rentetan sanadnya. Tapi di sini dari satu sahabat yang sama. Maka kalau misalkan dalam ilmu hadis itu derajat ininya, kalau kita sebut itu istilahnya itu muttafaqun alaih, derajat hadisnya lebih tinggi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yaqidu syaitana ala qafiyati ra'si, yang mana di sini syaitan, biasanya kerjaan syaitan ini adalah mengikat ala qafiyati ra'si, pada tengkuk kepala ahadikum, salah seorang dari kalian, idza huwa nama, ketika seseorang tersebut tidur, salasa uqadin, sebanyak 3 ikatan. Jadi kalau kerjaannya setan itu, kalau kita mau tidur, dia pasti ngikat kita nih sebanyak 3 ikatan. Itu
di tengkuk kepala kita. Ya, kalau misal kita biasa dengar dulu kan ibu kita cerita atau orang tua kita cerita itu kalau kita tidur itu diikat tuh tiga gitu. Nah, kalau kita nanti cara melepaskannya di sini dibahas ya kan. Dan itu juga dicerita dan hadis cerita itu landasannya ada di sini. Jadi kita itu kalau mau tidur itu di tengkuk kepala kita itu diikat oleh setan. Jadi dengan 3 ikatan. Ya tribu ala kulli uqdati makaniha, dan dibisikkan di setiap ikatan, di setiap tempat ikatannya tadi. Jadi setan itu ketika dia membisikkan dia mengikat, dia bisikkan gitu. Ketika dia mengikat satu, dia bisikkan. Ketika dia mengikat satu lagi di tempatnya itu, tempat ikatannya itu dibisikkan. Apa yang dibisikkan oleh setan? Alaika lailun tawilun fa'ud alaika lailun tawilun, bagimu. Nah ini lailun tawil, waktu malam masih panjang. Fa'ud, maka tidurlah. Jadi kalau misalkan ada azan kayak gitu kan sudah waktu malam masih panjang, tidur seperti itu. Kayak gitu. Ya, simpelnya seperti itulah. Fa ini kalau misalkan seseorang tersebut bangun wa dzakarallahu taala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, in khalat uqdatun, maka akan terlepas satu ikatannya. Jadi kalau kita mau melepas satu ikatannya, kita bangun dan berzikir. Lepas ini sudah dia mulai emosi karena ikatan yang tadi dia sudah pasang benar-benar, dia sudah bisikan satu persatu di tempat ikatannya itu. Nah, kemudian terlepas satu. Fa in tawaddoa, kalau misalkan seseorang tersebut berwudu, in halat uqdatun, maka satu ikatannya tadi terlepas. Jadi kalau misalkan kita itu bangun kemudian berzikir, satu ikatannya lepas. Tapi kemudian kalau kita berwudu, maka satu ikatannya lagi terlepas. Fa in sholat, kalau misalkan kita di situ sholat, in halat uqaduhu kulluha, maka akan terlepas semua ikatannya. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka pada pagi hari tersebut seseorang tersebut akan menjadi nasyiton, menjadi giat, menjadi rajin, thayyiban nafsi, dengan hati yang baik, dengan jiwa yang baik, seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut bangun tidurnya kemudian biasanya rajin, kemudian dia hatinya baik, nah biasanya orang tersebut sering bangun tidur. Nah, dia melakukan 3 ini. Dia zikir kepada Allah, bangun tidur, kemudian zikir kepada Allah, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Itu terbuka. Wa illa, kalau misalkan seseorang tersebut tidak melakukan hal tersebut, asbaha, maka pagi harinya khabisa nafsi, menjadi orang-orang yang kusar. Ya, istilahnya banyak mengeluh dan sebagainya. Kaslan, dan menjadi orang yang pemalas. Nah, itu kalau misalkan kita tidak melakukan 3 hal itu tadi. Kita tidak bangun berzikir kepada Allah, tidak berwudu, dan tidak sholat. Hadza lafzun riwayatil Bukhari. Hadis ini redaksinya dari riwayat Al-Imam Bukhari, wa riwayatu Muslimin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bimaknahu, dengan makna yang sama.
wa qafiyatu roksi akhiruhu, yang mana maksudnya itu qafiyatu roksi. Kalau misal apa ya, di redaksinya Imam Bukhari itu ala qafiyati roksi itu, jadi atas tengkuk kepala. Kalau redaksinya Imam Muslim wa qafiyatu roksi, jadi ya itu syaiton, qafiyatu roksi di situ tengkuk kepala. Itu kurang lebih sama lah redaksi redaksi hadisnya, kurang lebih sama ya dengan makna yang sama. Itu ila akhirih, sampai akhirnya. Kemudian yang nomor 39, wa rawaina fi sahihil Bukhari, diriwayatkan kami telah meriwayatkan fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Wa an Abizah, dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, kedua-duanya sahabat ini telah mengatakan. Jadi hadis ini disaksikan oleh kedua sahabat itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iza awa, jika bersiap-siap, ila firasyi, mau tidur, maksudnya bersiap-siap di tempat tidur, qala, maka beliau mengucapkan, Bismikallahumma ahya wa amutu, dengan menyebut nama Engkau, Allahumma, ya Allah, ahya, yang telah menghidupkan, wa amut, dan ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Ini jadi Bismikallahumma ahya wa amutu, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Wa iza staiqadha, apabila kita bangun tidur. Nah, ini kita nanti berhubungan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita bangun tidur, zikir apa yang kita bacakan nih? Wa iza staiqadha, apabila kita bangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kalau kita bangun tidur, untuk melepaskan ikatan setan ini, maka kita harus dianjurkan mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama, setelah amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah kita dibangkitkan. Wa rawaina, dan di sini juga dalam sebuah riwayat, fi kitab Ibni Sunni, di dalam kitab Ibni Sunni, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kalau sanad yang sahih berarti yang dibahas di sini, yang sahih di sini adalah riwayatnya bersambung, kemudian riwayatnya keseluruhannya adil, kemudian tidak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Jadi perilakunya istilahnya attitude-nya bagus itu ya. Ini belum berbicara masalah syadz dan ilat. Jadi hadisnya ini ada syadz, ada pertentangan dengan hadis yang lebih sahih, kemudian dengan yang lebih kuat ya, atau ada terdapat cacat ilah. Jadi belum dibahas yang dua itu. Jadi sanad, kalau sanadnya sahih artinya tiga ini sudah tidak ada masalah. Jadi periwayatnya bersambung, kemudian perawinya adil.
istilahnya bagus ya, adil, ingatannya kuat, itu sudah otomatis jika ini sudah dilalui ya. Saya selalu lupa untuk yang syarat-syarat itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, iza staiqadha ahadukum, apabila salah satu di antara kalian bangun tidur, falyaquli, maka katakanlah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku, wa afani, dan memberikan keselamatan kepadaku, fi jasadi, atas jasadku, wa adzinali bizikri, dan telah mengizinkan kepadaku untuk berzikir kepada Allah. Ini jadi ada riwayat lain ya, kalau misalkan kita mau bangun dari tidur, kita hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bizikrihi. Itu jadi kalau yang masyhur, kalau di kalangan teman-teman itu biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau misalkan mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Kan? Itu sudah masyhur ya di kalangan teman-teman semua. Saya mulai dari kecil diajari yang seperti ini. Kemudian hadis nomor 41 di sini di dalam kitab Al-Azkar, wa rawaina fihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan kami telah meriwayatkan dalam sebuah riwayat fi kitab Ibnu Sunni, kitab Ibnu Sunni, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi terhadap beliau, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan atas beliau. Qala, telah bersabda, ma min abdin, apabila seorang dari hamba Allah di sini, yaqul inda raddillahi ta'ala ruhahu, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya. Ini bahasa kiasan ya, sebenarnya bahasa kinayah. Yang maksudnya di sini adalah bangun dari tidur. Jadi kalau misalkan Allah sudah mengembalikan ruh kepada kita, jadi kita kan tidur nih, ruh kita sudah diangkat. Nah, pada saat kita bangun, itu ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan di sini adalah la ilaha illallah wahdahu, tidak ada sesembahan selain Allah yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, lahul mulk, bagi kepunyaan Allah lah segala kekuasaan, walaul ham, milik Allah lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan beliaulah maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah lah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Illa di sini. Jadi kalau misalkan kita membaca tadi ya, membaca ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah kita bangun tidur, maka di sini illa ghafarallahu taala, niscaya Allah ampunkan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan lahu dzunubahu, bagi orang yang membaca tersebut dosa-dosanya, walau kanat mislah zabatil bahri, meskipun dosa-dosanya tersebut, walau kanat dzunubahu, meskipun dosa-dosanya tadi mislah zabatil bahri, seperti buih dalam lautan.
Jadi ya seperti itu tadi kalau gambarannya, kalau enceng gondok yang ada di yang ada di sungai kayak gitu aja. Sudah banyaknya seperti itu. Ini buih yang ada di lautan. Jadi buih yang ada di laut Hindia apa segala macam itu jadi satu di situ. Itu dosa yang kita punya. Allah ampunkan semuanya dengan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada saat kita bangun dari tidur. Kemudian di sini diriwayatkan juga wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana di sini kami telah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin ketika min rajulin seseorang ya laki-laki di sini, laki-laki dan perempuan ya yang dimaksud di sini. Kalau rajulin ini ya bukan berarti laki-laki saja, tapi laki-laki perempuan maksudnya ya di sini. Yang tabihu, yang mana seseorang tersebut terbangun min naumihi, dari tidurnya, fayaqulu, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur wal yaqadata, dan terjaga. Jadi kita sudah memuji kepada Allah yang telah menciptakan tidur dan jaga, seperti itu. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkanku dalam keadaan selamat. Seperti itu. Jadi kita di sini kita memuji Allah yang telah menciptakan waktu tidur dan waktu kita bekerja, seperti itu. Dan kita juga memuji kepada Allah yang telah membangkitkan kita dari tidur tadi, membangunkan kita tidur tadi dalam keadaan kondisi selamat. Contoh aja lah, nggak usah kita selamat gitu ya, nggak usah kita mati. Kayak saya aja mimpi buruk aja, astagfirullahaladzim, itu sudah sakitnya luar biasa itu kan. Di sini Allah bangunkan kita itu dalam keadaan yang selamat. Wa asyhadu annallaha yuhyil mauta, dan saya bersaksi bahwasanya Allah yuhyil mauta, yang telah menghidupkan al mauta, dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Illa qala Allahu ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berkata, shadaqa abdi, hambaku itu benar. Jadi kalau misalkan ya seseorang tersebut terbangun dari tidurnya, kemudian membaca alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata wa alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengatakan kepada seorang hamba tersebut, hamba itu benar. Itu kalau misalkan kita guru kita aja, misalkan kita sudah susah nih ngerjain PR atau segala macam, dikasih nilai 100, ini benar, wah kita sudah luar biasa kayak gitu kan. Jadi kayak saya aja punya bos kayak gitu kan, wah ini sudah bersih apa segala macam, wah mantap ya, wah itu kita sudah luar biasa, itu sudah kita luar biasa senang. Pengakuan dari satu kata itu aja sudah kita luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung kepada seorang hamba, engkau benar. Apa yang maksudnya di sini, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau baca di situ benar di sisiku. Jadi ya itu tadi, kita kembali lagi, kalau misalkan kita sudah sibuk dengan ini nih,
yang ada di dalam Al-Azkar ini, zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar, kita pilih mana yang lebih penting, yang keutamaannya lebih banyak, itu sudah kita nggak pikir lagi yang subhat-subhat, yang bid'ah-bid'ah yang di sana sini. Fokus di sini saja. Itu. Rawaina fi sunannya Abu Dawud, yang mana di sini nomor hadis 43 yang kami telah riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qalat, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pada waktu itu iza habba minal laili, jika beliau terbangun dari tidur. Habba di sini maksudnya ya apa ya, kayak kita kayak gini lah. Kalau isai qadha itu kan kita bangun biasa nih. Kalau habba itu betul-betul kayak kaget kayak gitulah. Terbangun dari tidur minal laili, pada malam hari, kabbara asyra, maka hendaklah kita bertakbir 10 kali. Sebentar. Kabbaro ashron, bertakbir sebanyak 10 kali. Wa hamida ashron, dan kita bertahmid sebanyak 10 kali. Wa qala, di sini, dan kita mengucapkan, kita lanjut lagi, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ashron, dan kita dan mengucapkan maha suci Allah, dengannya kami memuji kepada Allah, asyran sebanyak 10 kali, subhanallah bihamdi sebanyak 10 kali, waqala, kemudian kita mengatakan lagi, maka seorang tersebut mengatakan lagi subhanal qudusi, maha suci, yang maha suci di sini, asyran sebanyak 10 kali, subhanal qudusi, kita membaca ini subhanal qudusi sebanyak 10 kali, wastaghfar aswan, dan kita membaca istighfar astagfirullah kayak gitu sebanyak 10 kali, wahalala, dan kita membaca tahlil di sini la ilaha illallah aswan sebanyak 10 kali, summa qala, kemudian berdoa, Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min doyqid dunia, dari sempitnya dunia, wa doyqi yaumil kiamati, dan sempitnya hari kiamat. Nah, kita baca Allahumma ini a'udzubika min doyqid dunia wa doyqi yaumil kiamati, asyran sebanyak 10 kali, summa yaftatihus shalah, kemudian beliau di sini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya. Qauluhu habba ay istaiqadha. Jadi maksudnya di sini habba ini maksudnya istaiqadha, bangun dari tidur, terkejut dari tidur kalau sebenarnya. Tapi persepsinya di sini ulama mengatakan istaiqadha sama dengan istaiqadha. Nah, jadi yang pertama, kalau kita Rasulullah itu kalau terbangun dari tidurnya itu membaca takbir 10 kali. Kemudian beliau bertahmid 10 kali. Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillah 10 kali. Kemudian di sini subhanallah wa bihamdihi 10 kali, subhanal qudusi 10 kali, kemudian astagfirullah 10 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali. Baru beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min doiqid dunya wa doiqi yaumil kiamati, yang mana aku memohon, ya Allah, aku memohon perlindungan atasmu dari sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat. Dan ini beliau baca sebanyak 10 kali. Kemudian beliau memulai sholatnya. Itu amalan Rasulullah. Kayaknya kalau kayak kita nih sulit deh kayaknya membaca seperti ini. Saya aja masih
sulit kalau untuk ini. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sini 50 di nomor hadis 5085. Dalam sanadnya terdapat Baqiyah bin Al-Walid, merupakan mudallis. Mudallis ini kalau di dalam kitab ini Ulumul Hadis itu masuk dalam kategori penipu ya. Dia mudallis ini kalau dalam istilahnya itu, arti katanya itu dia menyembunyikan aib yang terdapat di dalam hadis tersebut. Nah, bisa jadi dia mudallis syuyukh, kemudian di sini mudallisul taswiyah kalau tidak salah ya, mudallisul waton, kemudian mudallisul buldan, dan ada lagi saya satu lupa itu yang di dalam kitab Ulumul Hadis itu Al-Muyassar fi ilmil mustalahul hadis. Jadi dia menipu itu. Jadi dia ada yang dia sembunyikan. Misalkan kalau suyuhnya tadi, syekhnya tadi, gurunya tadi itu ada sedikit kecacatan, guruku ini kayaknya nggak begitu oke deh, ingatannya lemah, maka dia tutupin nih, dia ambil guru yang lebih kuat kedudukannya. Nah, ini ada pembahasannya lebih jauh kalau misalkan masalah mudallis ini di dalam kitab Ulumul Hadis di kalau saya itu kitabnya Al-Muyassar fi Ilmi Mustalahul Hadis. Ada juga kitab yang saya biasa itu Dr. Ibnu Tohan kalau nggak salah itu At-Taisir fi Mustalah At-Taisir fi Ilmil Hadis kalau tidak salah, ilmu hadis praktis kalau bahasa ininya ya. Nah, itu ada beberapa ini ya, yang referensi yang saya baca. Nah, kalau sudah mudallis ini sudah saya agak-agak rancu ya kalau mengamalkan hadis ini. Jadi agak berhati-hati kalau mengamalkan hadis ini. Tapi mungkin kalau misal hanya sebatas fadhailul amal sebagaimana yang dibaca oleh apa yang sudah disampaikan ini, itu insyaallah aman ya kan. Tapi ya nanti teman-teman bisa kasih komentar kalau misalkan ada yang ulama yang ustadz yang memang ahli lagi masalah hadis ya kan. Nah, di sini saya sebutkan di sini Baqiyah bin Al-Walid merupakan mudallis dan dia juga menganggap hadis ini mu'an'an. Nah, hadis ini mu'an'an diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah 1356. Ya, jadi saya lupa ya kalau mu'an'an itu apa. Itu ada ada yang namanya mudallis, ada yang mu'an'an itu. Jadi ini sebenarnya tidak begitu kuat ya kondisinya, karena ada salah satu riwayatnya di sini mudallis, tadlis ya. Jadi kalau sudah yang namanya menipu, istilahnya dia ininya ada sesuatu yang disembunyikannya, maka ini sudah yang tadi hadis ini mungkin dhaif saja, bisa jadi langsung jatuh ke bawah seperti itu. Tapi hadis ini sih tidak sampai maudhu ya, tidak sampai maudhu. Kalau yang dibahas itu kalau fadhailul amal itu dhaif, yang memang dhaif tapi dia tidak sampai maudhu di sini yang dijaga oleh Al-Imam Nawawi. Kalau maudhu otomatis sudah jatuh, sudah tidak bisa dipakai. Nah, kalau misalkan yang saya dengar kalau Dr. Uzaimi Ramli itu dia katakan minimal kalau ini dhaifnya itu dhaif ringan, dhaif khafi. Kalau misalkan itu syadidud dhafi atau ke bawah lagi, itu memang betul-betul beliau teliti baik-baik itu. Tapi ini pun juga kalau misalkan ditarhib walitahib, biasanya ulama-ulama itu mempermudah itu ya, bukan masalah halal haram seperti yang disebutkan. Kayak contoh di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala
itu yang bicara masalah sejarah. Al-Imam Zahabi itu adalah orang yang paling ketat masalah hadis. Tapi kalau misalkan di situ masalah sejarah, yang mana untuk kita mengetahui sejarah, literasi sejarah, kemudian di situ untuk kita berhati-hati dan lain sebagainya, di situ ulama Imam Zahabi memperingan hadis yang dia masukkan kayak gitu. Jadi kayak misalkan syadidud dha'fi itu juga beliau masukkan seperti itu. Tapi saya juga kasih tahu di sini bahwa salah satu periwayatnya di sini adalah mudalas, dan saya tidak mengatakan hadis ini sahih ya daripada Rasulullah SAW. Karena kalau misalkan kita menyampaikan sebuah hadis yang patut diduga itu ada suatu kerancuan di situ, ada misalkan patut diduga itu ada kebohongan lah di situ, dibuat oleh orang atau segala macam di situ, ingat kita juga bikin neraka di tempat kita nanti ya. Sudah siap-siap, sudah kita di neraka atau tempat kita nanti yang kita siapkan. Karena jujur aja mencatut nama Rasulullah SAW itu bahaya. Walaupun bukan kita yang mengarang hadis ini, yang memasukkan hadis ini, tapi kalau misalkan kita tidak hati-hati di sini, itu bahaya. Jadi saya sih bukan orang ahli hadis ya, cuman saya lebih berhati-hati aja kalau misalkan hadisnya sudah syadidud dhaif. Jadi kalau misalkan sudah hadisnya terlalu lemah itu hati-hati, saya sudah kasih tahu ke teman-teman. Jadi jangan sampai ada nanti dijadikan hujah dan lain sebagainya, teman-teman mengatakan hadis ini sahih. Seperti itu bahaya. Kemudian di sini kita lanjut lagi hadis nomor 44 yang mana kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud. Di dalam Sunan Abu Daud juga an Aisyah radhiyallahu anha, aidon dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang mana apabila karena idza staiqadha minal laili, apabila beliau terbangun dari tidurnya minal laili di malam hari, qala, maka beliau mengucapkan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, astaghfiruka li dzambi, saya memohon ampun kepadamu li dzambi, untuk dosa-dosaku, wa as'aluka rahmataka, dan saya memohon rahmatmu, Allahumma ya Allah, zidni ilman, berikanlah ilmu kepadaku, wala tuzigh qalbi, dan wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah engkau condongkan, wala tuzigh di sini janganlah engkau condongkan qalbi, hatiku, ba'da idh hadaitani, setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Jadi failnya di sini anta, wala tuzigh di sini janganlah engkau, maksudnya di sini perintahnya. Qalbi, wala tuzigh qalbi, janganlah engkau condongkan hatiku, ba'da iz hadaitani, setelah engkau berikan hidayah. Jadi ini doanya Rasulullah ini ya, maksum sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau melakukan doa seperti ini. Luar biasa kan? Wahabli miladunka rahmatan, ya Allah, di sini juga wahabli, karuniakanlah kepadaku miladunka, dari sisi engkau, rahmatan, yaitu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah maha pemberi karunia, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ini
adalah doa-doa yang dibaca. Terus saya lupa di sini sanadnya doi dari terdapat nama Abdullah bin Walid bin Qais al-Aqam al-Misri di sini dianggap doi oleh Daruqutni melalui pernyataannya. Hadis ini tidak dianggap menurut saya dan tidak ada redaksi menurut Abu Dawud selain hadis ini sebagaimana terdapat di dalam kitab Tahdzib karya Ibnu Hajar. Jadi hadis ini tidak terdapat redaksi di dalam kitab hadis. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita bisa lihat di Al-Mustadrak karya Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim. Di sini kalau misalkan hadis ini sahih, biasanya kalau di dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain itu saya agak rancu ya, agak rancu karena kalau misalkan kata ustadz saya itu yang belajar ilmu hadis itu yang ngajarin saya umul hadis itu, kalau misalkan dia Abdul Hakim di situ mengatakan sahih tetapi tidak ada wawafaqahu Zahabi di situ, tidak disepakati tidak ada persetujuan dari Imam Zahabi, itu biasanya sih agak rancu ya di situ. Karena jujur aja waktu beliau menyusun kitab itu, beliau kumpulkan dulu bahan-bahannya, beliau kumpulkan kayak gitu kan, mana yang baik ke mana yang pokoknya beliau kumpulkan aja dulu bahan-bahannya. Bab ini hadis-hadisnya seperti ini, bab ini hadis-hadisnya seperti ini, bab ini hadisnya seperti ini. Jadi kita kalau misalkan mau ngarang buku itu semua bahan-bahannya kita kumpulkan dulu. Nggak peduli itu hadisnya sahih kah, mau itu apa segala macam, kita kumpul jadi satu dulu, baru nanti kita seleksi satu persatu, step by step. Nah, ketika beliau melakukan perbaikan seperti itu, memperbagus lagi kitabnya, beliau tidak sempat dan beliau meninggal akhir hayatnya. Jadi itulah kitab Al-Mustadrak al-Sahihan itu terdapat banyak kerancuan di situ. Padahal kalau misalkan Abdul Hakim ini juga ulama hadis yang bukan kaleng-kaleng di sini. Ya semoga apa yang kesilapan beliau para ulama-ulama terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga usaha kita biasa kan, kalau misalkan ya seperti sekarang ini yang ada di YouTube ya rentan melakukan kesalahan itu, tapi insya Allah kesalahan yang mereka lakukan, para ustadz kita lakukan itu tidak seberapa dari pahala perjuangan yang beliau lakukan selama ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau kayak kita ini kan ya kebanyakan dosa masih daripada pahala yang kita lakukan. Intinya kalau kita itu banyak-banyak berbenah, banyak-banyak introspeksi diri, ya banyak-banyak lagi mengaji, belajar ilmu agama. Nggak usah kita pikir ya isu ini itu nggak produktif itu. Lebih baik kita belajar aja apa yang mesti kita pelajari itu. Ya meskipun saya juga punya pandangan politik, tapi insya Allah di channel ini semaksimal mungkin saya tidak membahas masalah itu apa-apa isu-isu yang lain-lain. Pokoknya teman-teman di sini fokus mengaji lah di sini, belajar ilmu agama, nggak mikirkan hal-hal yang lain seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dari sisi tanda baca dan lain sebagainya yang saya baca di dalam kitab kuning ini, ya nanti bisa sampean koreksi dari sisi ilmu nahunya dan ilmu sharafnya seperti itu. Karena jujur aja saya sudah lama nggak mengkaji ulang kitab-kitab ilmu nahu ya kan. Itu jujur ilmu nahu dulu itu ilmu yang memang dasar basic sekali. Saya pelajari dulu mulai dari ilmu jurumiyah, kemudian di situ waktu itu wal kalam wal lafzul muhkabul mufidu bil wada'i, kemudian di situ ada huruf-huruf jar, kemudian
kemudian ada zohab makan, zohab zaman, kemudian apa itu hal, apa itu mubtada khobar. Nah yang dulu yang dari semua pembahasan itu yang saya sempat bingung itu adalah mubtada khobar. Nah itu jadi kadang di kitab kalau mubtada khobar secara simpel oke gitu kan. Nah tapi kalau misal di dalam kitab itu mana mubtada mana khobarnya itu kadang ada yang jauh itu anunya. Contoh yang dulu saya sempat sakit kepala itu belajar kitab ini kalau misalkan ilmu akidah itu Kifayatul Awam. Wah itu bahasanya tuh tinggi itu. Itu kalau misalkan kita nggak betul-betul hati ya, nggak betul-betul hati-hati di situ apa namanya mengetahui ilmu nahwunya, wah selesai kita di situ meleset bahaya. Nah di situ tapi ya kita pelan-pelan kayak gitu kan, berhati-hati kayak gitu. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar secara sengaja, insya Allah akidah kita masih tetap terjaga. Itu kata guru saya. Kalau misalkan kepleset salah di dalam mungkin mengartikan ya oke lah, mungkin itu manusiawi. Tapi kalau misalkan sudah disengaja itu yang berbahaya. Tapi ya di situ kami tetap upayakan betul-betul itu cari. Nah itu Kifayatul Awam. Kalau fikih itu Fathul Muin. Nah Fathul Muin itu jujur aja yang sulit itu hu-nya itu kembalinya kemana. Itu kadang ini kesini nggak cocok, ini kesini nggak cocok, ujung-ujungnya jauh lagi dia kembalinya hu itu, marjinya hu-nya itu kemana. Dan itu ya kalau misalkan kita membaca itu hu yang nggak tahu jelas kemana kembalinya itu bisa-bisa melenceng nanti artinya. Itu yang jujur aja kalau kita membaca kitab kuning itu mengkerut kepala ini, jujur aja mengkerut. Itu kitab-kitab yang kecil aja sih, kayak misalkan kitab Safinatun Najah, kemudian kitab Sulam Taufik, kitab Kifayatul Awam. Nah baru nanti naik kalau misalkan akidah itu kita Husun Hamidiyah, itu lumayan menguras otak juga gitu. Kalau kitab Bulughul Maram lumayan itu, nah lumayan kan ada santuy. Tapi fikih hadisnya kemudian kita belajar juga tuh fikih hadisnya, kemudian di situ sambil juga kami belajar belajar itu ilmu hadisnya. Di situ kita sambil selain kita belajar ilmu hadis yang ada di sekolahan, itu juga kita langsung terapkan di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, bagaimana kita memahami hadis tersebut. Nah, makanya kalau misalkan seorang ustadz itu banyak dipertanyakan oleh teman-teman, biasanya netizen, ini sekolahnya di mana, habis mondoknya di mana. Itu kondisinya itu ya jangan sampai salah dalam melakukan fatwa. Nah, biasanya yang fatal itu pada saat kita melakukan fatwa itu kita nggak tahu status hadisnya, itu yang bahaya teman-teman lakukan itu ya. Ada statement yang mana itu salah, nggak ada dalilnya, kita langsung sebar aja, itu bahaya itu. Makanya kalau misalkan saya itu lebih baik nggak ada sosial media sebenarnya. Kalau misalkan ada sosial media kayak YouTube ini pun juga saya semaksimal mungkin itu menggunakan kitabnya. Jadi teman-teman bisa para ustadz, para masyayikh, para kiai yang lebih pakar dari saya, yang teman-teman punya guru yang lebih pakar dari saya, bisa langsung mengkoreksi pen gitu. Karena jujur aja kalau misalkan saya salah menyebarkan yang salah, itu tanggungannya itu ke saya. Jadi biar cepat saya klarifikasi, saya tarik balik pandangan saya. Terutama yang berat itu masalah hadis. Nah itulah sebabnya mungkin ada ustadz yang ahli hadis juga bisa memberikan koreksi, memberikan masukan seperti itu. Mungkin saya sudah sedemikian ketat, mungkin ya sudah semaksimal mungkin lah untuk mengetahui hadis ini apa segala macam.
tapi bisa jadi kelemahan saya itu mentahrij hadisnya itu lebih detailnya. Saya jujur bukan mungkin, itu belum ada kepakaran di situ. Mungkin Ustaz bisa memberikan masukan, oh hadis ini sudah nggak boleh dipakai Ustaz, maka saya akan buang hadisnya, saya akan ralat uh, ini pendapat saya, pandangan saya. Dan ini pun di dalam kitab Al-Azkar ini pun saya juga tidak bahas secara detail. Kemarin itu kedudukan hadisnya, karena ketrigger sih istilahnya dengan isi yang kandungan yang ada di kitab ini. Tapi insya Allah sih Al Imam Nawawi sudah sudah semaksimal mungkin beliau menseleksi hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, teman-teman bisa langsung Pak Ustadz atau segala macam bisa langsung tegur gitu ya. Kitab Al-Azkar ini pun juga memang kitab yang recommended banget itu untuk kita amalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah 1 jam 21 menit 10 detik ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadikan referensi untuk teman-teman dalam menjadi acuan bagi teman-teman untuk melakukan ibadah, berzikir dan berdoa kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.